Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat di rumah. Ibu doakan kalian tetap semangat mengikuti pelajaran seperti biasa walaupun kita lakukan secara daring. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari yang minggu lalu, di mana minggu lalu Ibu sudah memberikan video tentang pengenalan Microsoft Excel 2010. Pengenalan tersebut itu mencakup tentang tampilan lembar kerja, menu-menunya atau ribbon yang ada di dalam setiap bagian yang ada di Microsoft Excel. Terus Ibu kalian bisa juga lihat istilah-istilah yang lain pada Microsoft Excel secara umum. Oke, untuk membuka cara Microsoft Excel, Ibu rasa kalian masih ingat diambil dari tombol Start, kalian tinggal pilih Microsoft Excel. Ya, atau kalian bisa mengambil yang ada apabila kalian mempunyai icon di desktop Microsoft Excel 2010. Nah, di sini misalnya Microsoft Excel 2010 bisa langsung di double klik saja. Oke, sekarang kita lanjut bagian kedua, yaitu buka halaman 25 pada buku cetak kalian kelas 5 TIK. Di sini Ibu akan menjelaskan apa saja yang harus Ibu jelaskan bagian dari selain menu-menu. Nah, bagian yang pentingnya adalah bahwa dalam lembar kerja Microsoft Excel ini dia terdiri dari kolom, baris, sel, range. Ya, yang mana yang kolom? Kalau kalian lihat secara umum, kolom ini adalah kotak-kotak kotak kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan banyak sekali sampai ratusan ribu yang ada dalam jumlah satu sheet atau jumlah satu bagian. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang Ibu blok, yang Ibu arahkan ini adalah kolom. Sedangkan kalau yang Ibu arahkan begini, yang bagian sampingnya untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke bawah, itu sampai 1 jutaan lebih satu jumlah baris yang ada pada Microsoft Excel. Nah, bagian-bagian tersebut mempunyai istilah-istilah sendiri. Bagian yang tegak lurus begini, dari kolom-kolom tersebut disebut dengan kolom. Misalnya Ibu membloknya, nah ini disebut dengan kolom. Karena dia tegak lurus. Sedangkan kalau bagian yang seperti ini, baris mendatar, bagian mendatar dari kiri ke kanan, maka dia disebut dengan row atau baris. Jadi istilahnya ada dua, kolom dan baris. Nah, untuk perpotongan setiap antara satu kolom dan satu baris, itu disebut dengan kotak-kotak kecil ini disebut dengan sel. Nah, setiap sel mewakili sebuah name box yang akan kita klik. Misalnya Ibu meletakkan di kotak perpotongan antara A dan baris pertama, maka Ibu letakkan di sini dan kotak inilah disebut dengan sel A1. Seandainya Ibu berada di sini, Ibu buat secara acak, maka dia akan berada di kolom H dan baris yang ke-12. Maka otomatis di kotak name box menunjukkan dia berada di sel H12. Jadi sel adalah perpotongan antara kolom dan baris yang diwakili dengan kotak-kotak kecil seperti ini. Lanjut, untuk bagian yang lain, apabila Ibu melakukan seperti ini atau Ibu memblok, nah istilahnya pada Microsoft Excel itu range. Nah, bagian untuk memblok ini mempunyai kriteria terlagi. Nah, kalau Ibu memblok misalnya dari sini ke sini, nah berarti Ibu blok itu sebanyak 2 kolom dan 1 baris. 2 kolom dan 1 baris berarti dimulai dari kolom pertama sampai dengan dari A1 sampai dengan B1. Kenapa? Karena Ibu mulai ngeblok itu dari kolom A1 sampai dengan B1. Contoh yang lain, kalau misalnya Ibu membloknya begini, maka dimulai dari kolom B1, range-nya sampai dengan C5. Begitu juga kalau Ibu membloknya begini, dimulai dari D3 sampai dengan J6. Nah, itu adalah ciri-ciri yang disebut dengan range. Jadi range adalah kumpulan beberapa sel di dalam sebuah lembar kerja. Lembar kerja kita berarti yang ini ya. Oke, itu adalah beberapa istilah yang ada di dalam sebuah sheet. Nah, untuk yang dikatakan dengan sheet atau lembar kerja itu di bagian bawah. Secara default atau secara umum,
dalam satu workbook lembar kerja kita terdiri dari 3 lembar kerja. Lembar kerja ini terdiri dari sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jika kamu ingin menambahkan lembar sheet yang lain menjadi sheet 4, 6, 7, 8, dan sebagainya, kalian bisa membuat dari sini insert worksheet. Ya, otomatis dia akan menambah. Nah, otomatis dia akan menambah. Kalau insert lagi, maka dia akan menambah lagi. Jika kita akan menghapus, tinggal klik kanan, tekan delete. Klik kanan, tekan delete. Maka dia akan menghapus pada lembar sheet yang akan kita lakukan. Jadi dalam satu lembar kerja ini banyak yang bisa kamu lakukan dalam perhitungan nanti dalam satu lembar kerja Excel. Nah, beberapa sheet ini terkumpul dalam satu lembar kerja pokok yang disebut dengan satu workbook, ya. Lembar kerja yang tadi tuh. Oke, sekarang kalian bisa buka halaman 26, di situ sudah dijelaskan. Nah, kalau workbook tadi adalah file lembar kerja Microsoft Excel yang terdiri dari beberapa worksheet. Jadi, misalnya nih ada lembar kerja worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3. Nah, bagian ini kan tersimpan dalam satu file nih. Misalnya kita simpan dengan nama book 1. Nah, maka book 1 ini disebut dengan satu workbook, ya. Sedangkan lembar kerja yang disebut worksheet itu berarti yang inilah, ini satu worksheet. Satu worksheet, satu worksheet, satu worksheet. Oke. Jadi di situ sudah dijelasin worksheet adalah lembar kerja elektronik yang terdiri dari sel, baris, dan kolom. Ya udah ya, berarti yang ini kan. Nah, ini lembar kerja ini ada sel, baris, dan kolom. Sedangkan kalau workbook berarti hubungan antara setiap worksheet-nya. Nah, pada bagian 3 sekarang kita membuat dengan kalian sudah tahu tadi udah jelasin ini disebut dengan kotak name box. Jadi setiap sel yang kita klik dia akan menunjukkan kotak name box, menunjukkan kita aktif berada di sel yang mana satu. Oke, sekarang kita coba ke bagian C, di mana kita akan membuat dengan lembar kerja baru pada lembar kerja Excel. Misalnya begini, file, maka kita akan membuat dengan new. File new, kalau misalnya tidak ada di sini, berarti kita dari sini seharusnya ada ya. Di sini juga ada. Dari sini bisa diambil dari new, file, new. Nah, pada saat file new, biasanya dia minta blank dokumen, kita langsung klik create. Ya. Nah, andainya kita sudah mengaktifkan lembar kerja kita atau lembar kerja baru, kalian bisa buka halaman 28 dan itu hasil yang sudah mendapat lembar kerja aktif, sudah lembar kerjanya. Nah, apabila untuk cara menyimpan, Ibu Rasa kalian juga tahu dari klik ini pilih Save As, sama seperti dengan cara-cara menggunakan tampilan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, semuanya sama ya. Kita cara menyimpan dengan file Save As. Karena kenapa? Karena file itu belum pernah disimpan sama sekali. Kalau file belum pernah disimpan sama sekali, maka ditandai dengan bagian begini, misalnya book 1. Ya, artinya belum pernah disimpan, maka kita klik file, pilih save as, ya. Di sini mulai kita menyimpan dalam bagian mana yang harus kita simpan, apakah di flash disk, removable, apakah di D. Biasanya kalau di laptop itu di D, di flash disk, di my document atau di desktop, ya. Kalau di C itu biasanya untuk penyimpanan berupa program file, jadi nggak usah di C, ya. Nah, untuk menyimpan seperti ini, kalian harus meletakkan dulu di bagian mana, misalnya di removable. Setelah itu kalian bisa menentukan bagian foldernya yang ingin kalian lakukan, ataupun kalian langsung mengetik file name. Ketik dengan latihannya, latihan berapa, dan save as tab-nya terserah kalian. Biasanya sih untuk save as tab ini kalian harus bisa menentukan versi dari yang kita gunakan Microsoft Office-nya. Kalau kalian bisa menggunakan Office 2010 bisa dibuka di 2007, maka kalian harus menyimpan dengan versi Excel 97 2003 ya. Oke, itu cara kita untuk menyimpan file
atau workbook kita. Oke, sekarang kita ingin memberi nama lembar kerja. Nah, memberi nama lembar kerja ini pada bagian yang sini. Pada sheet 1. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini kan ada 3 sheet. Tadi kan bisa ditambah tuh 4, 5 ya misalnya kan. Nah, untuk memberi namanya tinggal sheet 1 ini, cara sheet 1 ini tinggal klik kanan, tinggal rename aja pada bagiannya. Sheet 1 misalnya diganti dengan A. Ya, sheet 2 diganti dengan B. Sheet 3 diganti dengan C. Ya, jadi sheet 1 ini udah kita rename dengan nama yang kita inginkan. Kalian bisa buka buku cetak kalian pada halaman 29. Itu memberi nama. Ya, kalau untuk menambahkan tadi udah Bu jelasin, tinggal diklik tambah worksheet. Ya, di sini. Otomatis dia insert worksheet menambah lembar kerja yang lain. Oke, kalau kita ingin merename, namanya pengen kita ganti, sama aja sih, tinggal klik kanan, rename. Artinya kita mengganti dengan nama yang lain. Begitu juga kalau ingin diwarna, klik kanan, pilih tab color, pilih warna. Ya, jadi setiap ini di sini pengen diberi warna. Jadi semuanya klik kanan ya. Oke, di sini ada tiga warna. Nah, seandainya kalau ini mau dihapus, ya klik kanan, tinggal klik tombol delete, maka otomatis dia akan terhapus sendiri. Jadi kita cuma ada 3 sheet yang terdiri dari sheet A, sheet B, dan sheet C. Oke, kalian bisa perhatikan pada halaman 29 cara menghapus, cara menambah, dan Ibu tambahkan juga cara memberi warna ya. Di sini ada cara halaman pada 30, kita bisa memindahkan lembar kerja. Memindahkan lembar kerja itu maksudnya kita bisa dengan cara cepat sih. Misalnya A ke B, B ke C, itu bisa jadi misalnya A berada di antara B dan C, tinggal klik drag aja. Ya, otomatis B di tengah, B duluan, baru A, bisa C. Bisa cara cepat seperti itu, tapi bisa juga dengan cara klik move or copy. Kita memindahkannya kemana? Ya, misalnya kita pengen di workbook pertama nih nama, atau kita punya kita pengen tambah baru deh biar kamu nggak bingung, karena kan ABC ini udah ada, kita tambah yang baru nih di book 1, berarti kita tambah oke. Maka dia berada ditambah di sini. Nah, berarti dia sudah menambah di sini. Coba B, C, A, B, C, A. Jadi ada tambahan yang baru ya. Kalau mau kita nambah yang lain, tadi kan kita nambah di C1 diantaranya kan, berarti boleh dengan cara yang kedua. Terus kalau kita pengen buat kopian, misalnya gitu Bu, pengen buat kopian yang B. Jadi klik kanan, move or copy lagi, tapi kalian bisa membuat tambahan dengan cara create a copy. Ya, create a copy, klik OK. Maka B-nya ada 2. B yang pertama, sedangkan B yang kedua yang sudah kita tambah, maka di sini ada penambahan dengan lambang kurung. Paham ya? Nah, itu untuk menambah worksheet, mengcopy worksheet. Oke, Ibu rasa yang terakhir untuk menutupi lembar kerja, kalian bisa lakukan dengan cara mengclose. Ya, mengclose ini berarti kan kalau yang ini kan udah pernah Ibu jelasin nih, kalau yang seperti di Microsoft Word, kalau ini minimize ya. Terus kalau ini maximize, kalau ini kembali menjadi setengah atau halamannya bisa setengah dari restore namanya, atau kita menzoomkan kembali jadi tampilannya full screen. Nah, itu adalah tampilan pada Excel. Kalau kita mau X berarti kita tutup atau Ctrl X. Bisa juga ya. Atau kalian bisa dengan close. Ya, sama aja. Nah, Ibu minta kalian lakukan seperti halaman 31 untuk penugasannya. Nanti kalian kumpulkan di penugasan pada Edmodo. Ibu akan contohkan, Ibu besarin dulu. Contohnya kalian kerjakan pada halaman 31, di situ ada bagian ayo kerjakan. Buatlah tabel seperti contoh tabel
Berikut masukkan program ke dalam Microsoft Excel, buat tabelnya pada sheet 1. Nah, berarti kita hapus dulu sheet-nya. Kita hapus. Karena udah banyak sheet tadi ya. Oke, ini sheet 1. Kita rename aja. Jadi sheet 1. Ya, setelah berada di sheet 1, sekarang kita bikinlah dari itu dia mulai dari baris ke-16. Kolomnya nggak dilihatin dia kolom berapa. Nah, sebaiknya kalian mulai dari kolom A, perhatikan kolom A. Nah, buatlah dengan baris yang pertama aja langsung. Kalian buatlah di sana nomor untuk di kolom A. Ya, nomor untuk di kolom A. Jadi A1, sel A1 kita masukkan nomor. Untuk sel A2 kita masukkan tempat wisata. Nah, perhatikan setelah kita masukin tempat wisata, ternyata kolom B ini masuk ke dalam kolom C. Jadi biar dia berada full untuk isi tempat wisata, maka tinggal di double klik antara B dan C. Ini perhatikan lambang seperti lambang tambah, double klik dua kali klik, maka otomatis B-nya akan mengikuti tulisannya sebesar tulisan tersebut, selebar tulisan tersebut. Kolom ke C kalian masukin kota. Oke. Nah, setelah itu di blok lah biar rapi kita atur dengan alignment-nya rata tengah. Ya. Untuk memulai nomor kita masukin dengan nomor 1 2 3 4 5. Masukin 1 2 3 4 5. Nanti Ibu jelasin cara cepatnya ya. Ini diatur dengan tengah. Oke. Nah, kalau nomor ini terlalu besar, kamu bisa memperkecil ukurannya dengan menarik pada kolom A dengan menggunakan model lambang tambah. Nah, kalian masukinlah, ketiklah tempat wisatanya dan di mana letaknya. Misalnya kayak nomor 1 itu tempat wisatanya di mana, misalnya. Tapi warnanya nanti kalian ganti ya, Ibu akan jelasin nanti warnanya. Dan Ibu minta kalian lakukan seperti buku cetak aja. Misalnya Kawah Putih Kabupaten Bandung nih, Ibu kasih contoh 1 ya. Kawah Putih letaknya di Kabupaten. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini sebaiknya kan tulisannya panjang nih, jadi kolom C-nya dibesarin. Nah, gitu. Terus untuk yang kedua, Gunung Bromo di Malang. Dia harus berada di selnya ya. Ini kan kita Gunung Bromo itu letaknya di B3, jadi B3. Sekarang Malang ini letaknya di kota Malang, berarti di C3. Jadi dia harus sesuai dengan selnya. Tadi kan Ibu udah jelasin yang apa itu sel. Jadi tidak boleh sembarang ketik. Kita harus tahu kotak-kotak kecil itu berada di sel berapa. Jadi sesuaikan dengan isi selnya. Sedangkan nomor 3 itu namanya Candi Borobudur. Berarti kita letakkan di sini. Berarti di sel B4. Ketik dulu Candi. Nah, Candi Borobudur. Karena ini tempatnya kurang pas, maka kita lebarkan sedikit. Nah, Candi Borobudur dia letaknya di daerah Bogor. Magelang, sorry. Oke, yang keempat dia masuk ke Taman Safari Indonesia. Ya, kita lebarkan. Jadi Ibu minta nih kalian ketik harus rapi ya, seperti ini ya. Ya, tidak boleh ditimpa-timpa selnya. Berada di Bogor. Oke, yang nomor 5 adalah Tugu Monas di Jakarta. Tugu Monas di Jakarta. Nah, kalian kalau misalnya bingung harus pakai ini kan sepertinya ada yang salah nih, Jakarta. A-nya kurang. Kalian boleh dengan double klik. Jadi otomatis kursornya ada. Berarti ini ya, kalau Ibu double klik,
berarti kursornya bisa di sini. Kalau misalnya kalian bingung mau editnya di kolom C6 tadi, klik di sini juga boleh pada formula bar, tinggal ditambah A. Nah, sekarang kita udah selesai nih. Kita kasih warna dulu. Misalnya kasih warna, kita blok. Kasih warna. Ya. Ya, kalian boleh terserah lah mau kasih warna yang mana. Misalnya gitu. Nah, kalau ini sudah jadi berarti kita buat dulu yang namanya border. Kalau ini belum ada bordernya, ini hanya kalau kita mau cetak ini masih kosong, tidak ada isi tabel. Misalnya kita mau print nih. Oh, sorry, misalnya kita mau print preview. Nah, maka hasilnya tidak ada kelihatan garis-garis border. Maka sebaiknya kita border dulu. Blok, kita ambil pada icon font di tab home. Di sini ada border, ada tulisan all border, maka otomatis dia langsung ada garis hubungnya. Kalian bisa lihat di print preview. Nah, jadi ada garisnya. Nah, ini hasilnya kalau kita mau melihat hasil akhirnya. Memang di sini nggak kelihatan ya, karena di sini kan ada grid lines. Kalau kita nonaktifkan grid line, baru kelihatan view grid lines. Nah, baru nampak. Tuh dia. Jadi untuk grid line ini sebaiknya sih kalian aktifin karena kalian baru pemula untuk mengerjakan Excel. Nah, ini latihannya yang harus kalian siapkan. Jadi kalian ketiknya di Microsoft Excel, kalian lakukan seperti yang Ibu ketikkan, pada seperti yang mengikuti halaman 31, kerjakanlah di sheet 1, Ibu minta nanti ini hasilnya di screenshot. Di screenshot aja. Jadi nanti kalian screenshot, bisa pakai snapping tool, kalian screenshot. Nah, jadi masuk tulisan sheet 1-nya. Ngerti? Satunya kelihatan ya. Nah, jadi ini kalian simpan. Nanti misalnya di desktop kalian buat tugas membuat tugas tabel, membuat satu ya dalam bentuk gambar ya. Terus buat tabel 1 Microsoft Excel. Oke, kita save. Udah. Terus coba kita minimize. Kita lihat yang kalian buat tadi ada nggak kesimpan? Ada tadi Ibu taruh di desktop ya. Ada gambarnya. Tugas. Gambar kok nggak dapet. Jadi Ibu sampai di desktop deh. Ini dia. Nah, jadi perhatikan ini dia. Ini kan karena Ibu masih pakai Zoom, jadi makanya ini. Jadi Ibu bisa nampak kalian kerjakan di kolom berapa, kolom A, kolom B, kolom C, baris ke berapa, baris 1, 2, 3, 4, 5, dan sheet-nya kelihatan. Karena kalau di buku cetak itu kelihatan sheet-nya. Nah, cuma tidak kelihatan kolomnya. Ibu mau kalian kerjakan di kolom mana? Kolom A, kolom B, kolom C, barisnya kelihatan. Jadi di screenshot semuanya sampai seperti ini. Ini contohnya, dan ini nanti kalian kirimlah ke penugasan yang akan Ibu berikan. Nah, untuk bagian pertama ini aja tugas dari Ibu. Kalian lakukanlah sesuai instruksinya. Tolong jangan telat mengumpulkan tugas dan tolong jangan malas mengumpulkan tugas. Karena mulai minggu ini kita akan melakukan tugas-tugas praktek buku cetak TIK dalam menghitung rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu buat kalian di rumah. Bye-bye.